Halo, kembali lagi di channel gue Berto Ansila dan kali ini gue pengen nge-review sebuah set Lego lagi ya. Tapi bukan sebagai video build alias cuman nge-review doang. Di sini kita ada namanya Lego Ninjago Legacy set nomor 71730 Epic Battle Set Kai versus Skullkin. Ini set yang apa ya, gimana nyebutnya ya? Awalnya gue kayak ngeremehin sih. Awalnya gue kayak ngeremehin set ini sebagai set yang apa sih ini? Terutama karena kalau gue ngelihat dari kostum 4 jagoannya ya, kan ini ada 4 set ya, ada Kai, ada Jay, ada Cole dan ada siapa itu? Zane. Cuman mereka berempat lah, nggak ada si Lloyd gitu, nggak ada Master Wu, nggak ada Nia juga, cuman mereka berempat aja gitu sih. Terus sebelum sebelum gue masuk ngebahas mainannya ya, ini nih sebenarnya kemasannya unik nih. Dia tuh kemasannya nggak full kotak tapi lebih kayak segitiga sehingga sisanya kayak card gitu doang. Dan di sini tuh sebenarnya ada data kekuatannya si Kai dan Skullkin ini ya, Skullkin ini. Jadi kalau Kai itu kuat di api, Skullkin juga kuat di api, tapi sama petir juga listrik lah. Sedangkan Kai di sini power listriknya agak turun. Terus kekuatan tanah dan esnya juga turun. Terus kalau si Skullkin kekuatan tanah dan esnya juga makin turun lagi kayak gitu sih. Dan di sini jelas kayak 3D juga, si Kai jadi fokus utama dan ada Skullkin di belakangnya. Dan kemasan belakangnya kayak gini menjelaskan gimmicknya mereka semua. Nah, terutama yang mau gue sebut kenapa gue meremehkan tuh adalah karena kostum mereka berempat ya, kostum 4 jagoan ninjanya tuh kesana kayak pakai apa ya, baju yang kayak baju dalam gitu, baju santai atau gimana. Ternyata gue salah. Set ini tuh sebenarnya ingin menggambarkan kayak sederhananya kayak Street Fighter ataupun game-game fighting lainnya lah. Jadi memang itu ide utamanya set ini gitu. Dan di sini ini udah jadi, udah gue ngerakitnya gampang banget, cuman ada background lah ya, background itu. Terus di sini ada training dummy atau boneka untuk latihan bertarung ya, sama si spinner ya, mungkin gue akan nyebutnya sebagai spinner sih, tapi bukan gasing ya. Tapi memang Ninjago tuh gimmick utamanya dari dulu ya, yang masih lumayan bertahan tuh adalah yang mereka jadi spinjitzu itu kan, jadi kayak gasing gitu. Dan emang mainannya juga yang dijual salah satunya dan yang utama sih gasing gitu. Terus di sini ada minifigure yang mereka berdua, si Kai dan Skullkin. Dan juga ini ada aksesoris tambahan kerennya nih. Kalau kalian lihat di sini ya, si Kai di sini pakai golden weapon tapi udah dengan efek ya. Pedang katananya ini udah dengan efek. Di sini disebutnya sih ultimate weapon spec included. Jadi di sini kita bisa lihat di gambar sampingnya, dia sudah kepasang yang bilah pedang katana yang emang kayak efek nebas, tapi juga dia dapat macam-macam. Di sini kalau kalian bisa lihat dengan jelas juga, di sini memang ada macam-macam juga. Ada yang sabit ini sebenarnya kan utamanya dipakai Cole ya. Meskipun Cole juga di beberapa kesempatan atau lebih seringnya belakangan ini sih dia dapatnya palu kan kalau nggak salah. Iya nggak sih? Utamanya kan palu ya. Coba ini belum fokus sih. Wish. Nah ini dia. Ini berdetail sabitnya kayak gini dengan efek swoosh-nya itu, efek tebasannya, dan kita dapat 2 di sini. Mana itu? Nah ini dia. Kita dapat 2 di sini. Terus juga ini efek part tebasan pedangnya. Kayak gini. Terus efek nunchakunya J gitu ya. Kan kalau yang pakai si nunchaku ini kan si J. Tapi efek serangannya kayak gini dengan bentuk yang ininya tuh kayak handle yang itu ya, kan nunchaku kan soalnya. Terus juga ini dia nggak bisa dipasang di golden hilt-nya itu, tapi ini ada shuriken yang biasa dipakai Zen, tapi karena warnanya orange jadi untuk mengindikasikan elemennya api. Dan dia juga efek partsnya nggak sama ya, maksudnya di sini tuh yang bagian pegangannya yang sebelah sini, jadi di sini kecil, sedang, gede, efek puternya kayak gitu sih. Iya, jadi emang dipegangnya kayak gini. Misalkan ini ya, kita akan contohin. Kayak gini kalau mau pakai shurikennya, keren ya. Padahal senjata utamanya Kai kan bukan ini ya, tapi ini keren sih. Kayak gini. Terus kalau misalkan mau pakai nunchaku,
Kita bisa copot yang ini dulu. Terus ini kita pasang kayak gini. Kayak gini ya. Ini nih efek gerakannya. Jadi efek gerakannya tuh sebenarnya dari kiri ke kanan gitu kalau digambarin kayak gini. Sedangkan ini lebih kayak apa ya? Muter sih. Kan nunchaku kan diputer-puter gitu ya cara makainya. Kayak gitu sih. Terus terakhir yang sabit itu yang arit ya. Arit sabit. Sabit atau arit sih? Tunggu, arit sabit. Sabit deh. Sabit sih kali ya harusnya ya. Kalau yang sabit kayak gini bisa dipegang di sebelah sini juga bagian handle-nya. Karena memang ada bentuknya tapi nggak bisa dipegang dua tangan juga sih. Iya, nggak bisa dipegang dua tangan juga sih, susah. Tapi kurang lebih gambarannya kayak gini. Moldingannya bagus-bagus. Iya, moldingannya mereka bening tapi bagus-bagus. Dan juga gue beli ini karena seperti di review yang kemarin ya, motornya Cole itu, Cole's Dirt Bike yang di review yang kemarin itu, kan dapat minifigurnya si Kai yang versi seragam utama ya, dengan golden weapon yang sama juga, dan emang bagian itunya bisa dicopot sehingga apa namanya, sehingga dia bisa bisa gua pakein ini juga gitu, bagian katananya dicopot dan gue ganti jadi ini. Dan ya kenapa tidak gitu, toh kan selama ada sejenis gagang lightsaber ya, lightsaber hilt ataupun golden weapon hiltnya Ninjago ini, senjata yang ini akan kompatibel sih. Terus juga apa lagi ya? Oh iya, seperti biasa print. Karena ini gue nggak ngerakit, jadi gue lupa apa yang mesti gue jelasin. Ini si Kai versi set yang ini ya. Dia kayak di game-game fighting kayak Street Fighter, Virtua Fighter atau apapun itulah yang kalian tahu judulnya apa. Dia mukanya sama sih, mukanya sama kayak Kai yang itu. Cuman bedanya adalah pakai penutup mulut ini dan juga rambut yang ada headbandnya terutama. Bagus, moldingan rambutnya bagus. Ini juga gue pasangin lagi aja ya karena nggak detail mukanya sama sih. Terus ini detail bajunya kayak gini, kaos tanpa lengan, ada bekas sobekannya di kedua lengan, ada sobek juga di bagian kerah. Ini warna kulit ya, kuning, jadi dia pakai itu kaos tanpa lengan. Ini dia pakai sarung tangan. Bagian celananya beda sama kayak yang ini tentunya, lebih menyesuaikan. Terus ini detail belakangnya kayak gini dari kostumnya. Terus ya itu, ini gua tutup pakai rambut lagi dan detail rambutnya keren, cetakannya keren banget. Dan ini dual molding ya, jadi si merah dan coklat ini tuh dicetak dalam satu bentuk gitu, dicetak jadi satu bentuk. Terus si Skulkin ya, si Skulkin, Macaulay Skulkin. Dia detailnya kayak gini. Dia pedangnya gede banget. Ini salah satu pedang yang udah ada dari zaman Ninjago pertama kalau gue nggak salah inget. Harusnya iya sih. Terus dia pakai topi caping ya, topi petani gitu. Detail mukanya kayak gini. Serem banget bisa dibilang. Tapi dia sebenarnya gini sih. Mereka kan kayak tulang hidup gitu ya. Undead, tulang hidup atau apapun itu. Dia kepalanya sih bisa dibilang base-nya hampir mirip, kecuali bagian leher ini cukup panjang ya. Terus baru bagian batok kepalanya ini dan bagian mukanya ya, muka tengkorak ini dengan print yang menarik, kualitas print yang bagus. Di bagian bawah ini kepalanya ada ini juga. Ada ada baut-baut ini juga. Terus ini fundoshi atau apa sih istilahnya? Loincloth ya. Dan ini juga bisa dicopot karena memang itu armor. Cuman ini kan minifigure Skulkin pertama gue ya, minifigure Skulkin pertama gue. Yang gue ternyata kurang suka adalah dia artikulasinya kurang. Terutama nggak ada pergelangan tangan gitu ya. Nggak ada artikulasi wrist, pergelangan tangan gitu. Terus juga kakinya gimana ya? Rasanya kayak lebih nggak stabil gitu. Tadi sebelum gue ngerekam ini sempat gue mau berdiriin dia tapi dia jatuh ke depan. Mungkin karena pedangnya gede kali ya. Mungkin karena pedangnya gede, jadi dia jatuh ke depan. Nah kan, masangnya kok susah ya. Ntar, ini dia. Terus karena dia nggak ada sendi pergelangan tangan, jadi ya tangannya mentok dikena topi. Ini juga dia nggak bisa full 360 derajat karena ada armor pundak itu. Terus ya itu sih, ya tulang.
Tuh kan, dia juga agak susah berdiri, jadi alangkah baiknya dia berdiri biasa aja. Terus ini training dummy, boneka buat latihan bertarung. Bisa muter tentunya karena dia di sini ada axle yang biasa buat part baling-baling gitu. Jadi dia bisa apa namanya ya, bisa muter dengan free. Tapi juga lucunya ternyata dia bagian tangannya ini pakai komponen yang sama kayak kakinya si Skulkin tapi warnanya coklat sih, kayak gitu. Dan ini backgroundnya, background bertarungnya, ada tangga kecil, cuman 2 step ini doang tangganya. Terus dia kayak apa ya? Dia tuh sebenarnya kayak ngegambarin gerbang desanya Kai yang di season 1 sih. Kan Kai itu kan tukang tempa besi gitu ya, tukang bikin senjata tempa besi gitu. Penempa besi. Kayak ini kayak gerbang masuk desanya atau gerbang masuk monasterinya para ninjago ini sih, kayak gitu. Yang gue suka adalah di sini ada bunga. Ini bunga ya. Dan bunganya dibikin dengan komponen yang kayak gini. Bisa lihat jelas ya, itu komponen bunganya kayak gitu. Terus ini ada tanaman yang tumbuh ke sebelah kiri. Ini belakangnya kayak gini doang, nggak ada detail apa-apa. Dan tentu jualan utamanya, gimmicknya mainan ini ya, set yang ini adalah si spinner ini sih. Si spinner ini tuh kita bisa taruh si Kai di sini dan kalian bebas mau tangannya ke pedangnya mau ke kanan apa ke kirinya si Kai. Tapi kalau mau lebih enak sih sebenarnya gini sih, ini kan dia bisa muternya kayak gini ya di permukaan yang rata. Ini kan ban ya, ini bannya karet gitu. Jadi kalau misalkan agak susah nih, emang agak susah sih cara maininnya, mesti ke permukaan yang rata, bener-bener rata juga. Misalkan gue pedangnya mau ngadep ke kiri deh, soalnya emang lebih menyesuaikan sama puterannya sih. Bentar. Atau itu dari tangan kiri kan? Kalau misalkan gue pakai tangan kanan ya kayak gini nih. Ya kayak gini lah. Wih, tapi memang megangnya jadi susah sih karena pedang dia panjang kan. Terus kalau misalkan mau ini pedangnya di sebelah kiri, berarti gue akan mainin ini pakai tangan kiri kayak gitu. Misalkan kayak gini. Dan iya, ini juga terutama alasan kedua gue beli ini adalah karena gue akan pakai ini, bisa pakai buat ke dia juga gitu. Jadi memang satu efek parts senjata dengan efek partsnya, terus kedua ya bagian spinnernya ini sih. Dan juga kalau gue ditanya ini dapat harga berapa, gue dapat ini tuh kalau nggak salah di harga 80.000 apa kalau nggak salah. Aslinya sih mahal, 180 ya. Kalian bisa lihat di sini. 179.000, tapi gue dapatnya pas dia udah diskon karena memang gue bingungin Ninjago tuh itu sih penjual apa enggak sih di Indonesia, sehingga gue awalnya nggak mau beli karena satu mahal, kedua juga ini set yang menarik gak sih. Cuman setelah jadi murah dan setelah gue rakit sendiri ternyata ini jadi set yang menarik sih. Dan iya memang set pertarungan yang sederhana aja, bener-bener buat battle set dengan background sederhana ini, dan juga ada training dummy juga kayak gitu. Ya itu sih. Gue kalau pengen bilangnya adalah kalau kalian suka ya bisa dibeli, masih bisa dicari di toko mainan biasa, kayaknya juga bisa dibeli di e-commerce, ada juga. Memang ini set yang menarik sih, ternyata menarik gitu. Awalnya gue kira ya itu kayak oke. Akhir kata ya itu sih, Lego Ninjago Legacy Epic Battle Set Kai versus Skulkin. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Covid belum selesai, pakai masker, rajin cuci tangan, rajin mandi, makan yang sehat, dan bye-bye.